Sekali lagi, SMK Muktiasa pasti bisa. Baik, yang saya hormati Suster Kepala Sekolah atau yang mewakili dan semua jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini di ruang ini, di forum ini. Yang saya hormati Ketua BKK, Ketua Bursa Kerja Khusus Ibu Anggi ya, Nona Anggi. Kalian bersyukur mendapat Ketua BKK yang energik, penyanyi lagi. Mari kita beri aplaus untuk Ketua BKK. Ya, jadi hari ini Ibu bisa ada di sini karena peran BKK. Adik-adik sudah tahu apa itu BKK? Tahu. Apa namanya? Bursa Kerja Khusus. Nah, berarti luar biasa ya, bahwa sekolah ini sudah menyampaikan bahwa sudah terbentuk adanya bursa kerja khusus. Ada bursa jodoh, tapi ini bursa kerja khusus. Bursa itu apa? Apa nama arti dari bursa itu apa? Siapa yang tahu? Bursa itu apa? Bursa itu pasar. Jadi pasar kerja. Bagaimana ketika BKK terbentuk berarti mempermudah akses pelayanan informasi pasar kerja kepada para alumni, bukan kepada masyarakat luas. Baik, saya perlu memperkenalkan diri. Kalau tidak kenal maka tidak. Nah, oleh karena itu Ibu perkenalkan dulu. Nama baptis ya, itu Ibu Paulina Maria Songkares. Iya. Biasa dipanggil Ibu Lin, biasa dipanggil sayang tuh Ibu Liling. Ya. Terus di Naker Trans Ibu berada di bidang pelatihan penempatan tenaga kerja atau selalu disingkat bidang P2TK. Bidang yang mengurus pelayanan kartu pencaker atau kartu kuning. Jadi kalau mau butuh kartu kuning, WA Ibu dulu. Ya. Terus yang mengurus para pencari kerja ke luar negeri. Nah, kalau dulu selalu dikenal TKI, sekarang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ya, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Itu undang-undang PMI. Silahkan membuka di Google. Kalau mau ke Jerman, ke Jepang, ada undang-undangnya yang mengikat kalian dari regulasinya. Baik, hari ini merupakan hari yang momen yang tepat untuk kita berbincang-bincang masuk ke dunia kerja. Seperti apa sih persiapan-persiapan kita? Peluang yang seperti apa untuk masuk ke dunia kerja. Coba masuk ke materi. Apa yang direncanakan setelah lulus SMK? Apa yang saya rencanakan? Saya sudah diskusi dengan Bapak Mama. Bapak, aku mau ikut kuliah. Aku bantu Bapak Mama, tapi mungkin dengan keterampilan yang saya miliki, saya kembangkan usaha. Artinya sudah ada planning, sudah ada rencana. Setelah lulus SMK ini saya mau kemana? Bisa dipilih. Mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Mau saya langsung terserap ke dunia kerja? Ataukah saya mau menganggur? Nah, saya pilih yang terakhir, menganggur. Manis-manis makan buah anggur. Pasti selalu diborong oleh para penganggur. Nah, ini mau pilih yang ini. Pilih menjadi penganggur?
luar biasa. Berarti sudah ada planning yang mantap untuk masuk ke dunia kerja. Tiga orang di Jerman itu bekerja di sana karena dia sudah memboyongi STR, tingkat kompetensinya sudah diuji secara nasional. Maka adik-adik yang farmasi harus ada planning, harus ke perguruan tinggi, diskusi dengan bapak dan mama. Bapak mama, aku demi bapak mama kasih saya 1 tahun, raka ilmu aku kelong. Iya, karena orang kesehatan mesti banyak praktek juga, selalu. Tetapi ditunjang dengan bagaimana mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi harus ada planning. Saya berpikir kalau jurusan farmasi mungkin untuk kembangkan bisnis saya pending dulu. Kalian harus ke perguruan tinggi, bisa sampai S1, S2, diskusi dengan bapak mama dari sekarang. Diskusi. Kalaupun kamu ke luar negeri, itu tadi yang pertama, mempunyai skill, artinya memiliki STR. Tetapi kalau misalnya mau seperti tadi ya, ada salah satu PT itu, PT Nicini itu yang datang sosialisasi kalian itu merupakan Pak Ali tadi itu koordinator yang diizinkan oleh pihak kami dinas untuk bisa melakukan sosialisasi. Kami bisa memberikan izin itu setelah kami cek keberadaan Pak Ali di CDND. Jadi Pak Ali itu tugasnya, anaknya itu alumni Suradikara, namanya Bombi. Dia sudah bekerja di Jepang sebagai penterjemah di salah satu PT yang ada di Jepang. Maka Bombi itu anak tunggalnya Pak Ali tadi, itu sudah ada di Jepang. Tapi kalau kalian mau ke sana, itu biaya sendiri. Kurang lebih 45 juta. Kalau saya mau katakan jangan dulu ini, tetapi bagus. Karena kalian nanti dilatih di Seragen dan di Lombok selama 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Bagaimana budaya Jepang, bagaimana bahasa Jepang. Setelah itu tes kesehatan, seleksi, baru kalian dikirim ke sana. Jadi kirim ke sana itu sesuai job order yang diminta dari Jepang. Mungkin dari sana baru minta yang bangunan. Nah, orang-orang yang dilatih selama 6 bulan itu yang sudah lincah di bangunan baru dikirim ke sana. Dan di sana ada Bombi, ada anak dari Pak Ali. Jadi tidak usah takut. Itu juga baik. Itu juga baik untuk adik-adik ketika mau memilih bekerja dulu, lebih baik bilang bapak mama kumpulkan uang 45 juta, tapi sekali saja 45 juta. Ketika engkau kalkulasikan kalau engkau kuliah, ambadoi kos, ambadoi kau, ambadoi kuliah, syukur kalau kau hanya 5 tahun. Tapi kalau engkau benar-benar sampai 7-8 tahun, engkau hitung sudah. Tapi kalau engkau memilih yang Pak Ali punya tadi, hanya 45 engkau keluar. Itu saja pembayaran selama 4 tahap. Tahap pertama dan kedua oleh orang tua, tahap ketiga dan keempat itu biasanya potong gaji kalian setelah kalian di Jepang. Ini informasi yang ibu tahu, karena dulu Pak Ali pernah ke Nakertrans. Nah, kita lanjut. Ketika mau kembangkan skill dan kemampuan, saya sudah benar-benar memiliki percaya diri yang tinggi. Artinya, ketika saya ingin mengembangkan skill, keterampilan yang ada pada saya benar-benar pede. Saya memiliki jati diri. Saya menguasai bidang saya. Contoh misalnya ibu hari ini datang bicara di sini. Ibu menguasai bidang ibu. Tapi kalau ibu tidak menguasai bidang ibu, ibu gemetar di depan kalian berbicara apa? Saya mau ngomong apa? Sama juga dengan kalian. Ketika ingin mau mengembangkan skill dan keterampilan, saya pede. Tunjukkan bahwa saya benar-benar lincah, saya benar-benar mahir di bidang saya. Jangan hanya sekedar saya memboyongi ijazah. Kedepan ini kadang ijazah nomor 2, adik. Di dunia kerja ijazah nomor 2. Di dunia kerja orang minta sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian.
yang engkau kumpul di hotel, di mana-mana, kadang yang paling pertama mereka minta sertifikat. Artinya sebuah kompetensi yang benar-benar tidak diragukan, diakui. Nah itu ketika saya mau memilih untuk mau mengembangkan usaha, saya benar-benar penuh percaya diri. Iya. Beda juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengar baik-baik adik, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, memilih sekolah sesuai dengan dasar yang engkau dapat, yang selama 3 tahun engkau dapat di sini itu. Iya. Engkau melanjutkan ke jauh sana sesuai dengan engkau sudah dapat di dasar, tingkat dasar. Engkau jurusan busana, ke sana mungkin engkau cari yang benar-benar sekolah sesuai dengan jurusan itu. Demikian tata boga, demikian farmasi. Nah ini yang perlu disiapkan ketika ingin mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Juga yang mau mengembangkan usaha sesuai skill, sesuai keterampilan yang Anda dapat selama 3 tahun di sini. Lanjut. Apa saja yang kita persiapkan dan kenapa harus dipersiapkan? Kenapa saya harus persiapkan itu? Supaya berhasil, ya memang saya perlu menyiapkan beberapa hal. Apa-apa saja itu? Lanjut. Ada sekian langkah untuk masuk meraih peluang kerja. Yang pertama, pengenalan diri. Teman-teman sekos, mungkin donatnya, perorenya, tapi bisa cari uang dari minat, dari bakat yang ada di diri saya, bisa saya kembangkan sambil cari uang, atau kacang telur, atau apa. Nah itu yang punya planning ketika adik-adik mereka terjun untuk lepas minat dan bakat itu. Minat dan bakat itu harus dilepas, bukan pendam, bukan simpan. Terkadang tuh malu untuk mau menunjukkan bahwa saya punya minat, saya punya bakat. Kadang malu. Nah oleh karena itu saya mengenali diri saya tidak perlu malu. Demikian juga dengan jurusan-jurusan yang lain, seperti menjahit. Yang busana, tata busana di sini, kalau Ibu Kepsek itu pernah menyampaikan bahwa di sini justru membuka peluang kerja. Di SMK Mutiara ini justru membuka peluang kerja, menerima orderan jahitan malah. Nah, apakah yang tamatan lulusan SMK yang busana ini sudah bisa memanfaatkan peluang kerja yang dibuka lapangan kerja di SMK Mutiara? Daripada saya harus cari orang luar, mendingan saya rekrut siswa saya sendiri yang sudah punya skill. Apakah sudah ada yang di sini bekerja di sini? Ataukah saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi pulang saya kembali ke alma mater saya kembali menjadi guru, saya kembali menjadi instruktur untuk adik-adik siswa-siswi yang baru dari bawah? Bisa tidak ada planning seperti itu bagi yang tata busana misalnya? Kalau yang tata boga, biasa tata boga tuh iba kau masuk hotel kau panarasi baladi iba kau panarasi para merel kenual-kenuan demi kau ratu kemampuan yang dipakai kau punya otak untuk menyusun menu hari ini untuk sekian tamu undangan. Apa menunya? Itu tata boga yang pakai kau punya ilmunya tuh. Puluhan juta orang bayar di hotel-hotel, orang tata boga tuh puluhan juta. Engkau racik minuman saja, per minuman, per seloki itu ada harganya, ada rupiahnya. Apalagi skill dan kemampuan yang engkau miliki, engkau mampu menciptakan sebuah menu yang membuat para pelanggan itu mereka tidak akan lepas hotel itu, karena ada orang
di situ yang bisa melahirkan menu-menu yang enak rasanya, beda dari yang lain. Dan itu karena kalian sungguh-sungguh memanfaatkan waktu, memanfaatkan peluang, memanfaatkan kesempatan. Terkadang selama 3 tahun di sini, aku bebo ya, dama-dama yang saya sudah percaya diri atau tidak. Terkadang kelas 1 mungkin onai gono balik kelas sampai onai ke kelas 2. Iya, ini harus sudah bisa ada pemikiran yang matang oleh adik-adik ketika ingin saya melepas bakat saya ini. Saya benar-benar mengenal diri saya. Setelah saya mengetahui bahwa saya mengenal diri saya bisa mengetahui juga sekian lokasi jenis perusahaan yang diinginkan. Bukan lokasi, jenis-jenis dudi. Orang biasa dudi singkat. Dunia usaha, dunia industri. Tetapi itu pun kalau misalnya adik-adik mau langsung terjun ke dunia kerja. Tapi kalau tidak terjun ke dunia kerja, jelas pilihannya melanjutkan ke perguruan tinggi. Preferensi menjadi sebuah pilihan. Keputusan kami datang nih, boleh-boleh saja kami menyampaikan informasi, kasih masukan, kasih support, berbagai hal yang kami sampaikan ke adik-adik. Tapi menjadi pilihan itu, mengambil keputusan adalah kalian. Untuk bisa memutuskan tuh kalian. Terkadang kami boleh menyarankan A, boleh menyarankan B, tapi yang mengambil keputusan kalian. Nah, jangan sampai salah mengambil keputusan. Setelah kau mengambil keputusan, lokasi perusahaan saja jangan dulu berbicara. Karena itu ada BKK di sini. Ada bursa kerja khusus yang nanti mencari tahu tentang lokasi itu. Ini pentingnya BKK didirikan, BKK dibentuk. Kalian tidak lagi mencari pekerjaan itu secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Banagailo Bali, Banagailo Surabaya, semua sejabotabek kamu pergi cari sendiri. Tidak. Dengan adanya BKK, kamu selalu ke sekolah mencari tahu di mana sebenarnya lowongan-lowongan yang tersedia seluruh Indonesia. BKK hanya bisa merekomendasikan lowongan penempatan yang ada dalam negeri sesuai Permenaker nomor 39 tahun 2016. Jadi BKK tidak punya wewenang untuk menempatkan kalian ke luar negeri, hanya di dalam negeri. Terlepas dari Akper mengirimkan ke Jerman 3 orang, pastikan ibu-ibu tadi bilang Akper itu ada 3 orang ke Jerman. Bukan BKK yang merekomendasikan. BKK hanya menginformasikan link pendaftaran. Ini loh dek, ada link pendaftaran ke Jerman, silakan mendaftar. Tapi BKK tidak punya wewenang merekomendasikan ke luar negeri sesuai Permenaker nomor 39 tahun 2016 pasal 50 ke atas. Itu perannya BKK. Nah, sehingga apa yang ibu sampaikan, lokasi perusahaan dan sebagainya, itu bukan menjadi urusan kalian, karena sudah ada BKK. Progresnya BKK ke depan seperti apa? Mencari sekian lowongan yang ada di sekian dudi, dunia usaha dan dunia industri. Pada bulan September nanti boleh ikut. Bagi yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi boleh ikut. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kabupaten Ende akan bekerja sama dengan BKK SMKN 2 untuk melakukan job fair. Apa itu job fair? Momen pertemuan antara pemberi kerja dan pencari kerja di satu lokasi. Dan itu STM menjadi tempat untuk kami jadikan job fair bertepatan dengan HUT sekolah nanti. Ende mungkin baru kali ini menjalankan job fair.
Baru-baru ibu ikut di Labuan Bajo, itu didampingi oleh Kemenaker sendiri di Labuan Bajo. Jadi ada sekian perusahaan diundang saat itu di satu tempat, dan ada sekian pencari kerja yang datang ke lokasi itu untuk langsung mendaftarkan diri saat itu dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan lowongan. Nanti akan ada wawancara, psikotes, langsung di lokasi. Terima dan tidaknya langsung jelas saat itu. Itu namanya job fair. Dan ini ente akan buat di bulan September. Bagi yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ingin mau ke dunia kerja, bergabunglah di job fair bulan September nanti di SDN. Dan ini diprakarsai oleh Pusat Kerja Khusus yang ada di SMKN 2. Saya berpikir Muktiasa juga jangan kalah. Ke depan sudah bisa berpikir job fair. Job fair itu bagaimana kita mendatangkan sekian dunia usaha, dunia industri untuk bersama kita di satu lokasi. Jelas mereka menyediakan sekian lowongan yang ada di perusahaan-perusahaan mereka saat itu. Dan mereka langsung menerima saat itu. Iya.